Welcome to Carvaganza and Let's Talk About Cars. Dan ini dia Hyundai Creta yang resmi meluncur di Indonesia. Selain ini menjadi model SUV baru dari line-up model Hyundai di Indonesia, ini juga adalah model pertama Hyundai yang selain menjadi model SUV baru dari line-up Hyundai di Indonesia, Creta juga menjadi model pertama yang diproduksi oleh Hyundai di pabrik baru mereka di Indonesia oleh Hyundai Motors. Mobil ini pakai mesin 1500 cc, bensin, yang basisnya itu berbagi dengan Kia Seltos di Indonesia. Jadi sama-sama 1500 cc, sementara transmisinya CVT dan digerakkan ke roda depan. Compact crossover ini juga sudah mengalami facelift untuk generasi kedua, yang sebenarnya mobil ini udah beredar sejak tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 mengalami facelift, yang fascia depannya ini sepintas mirip wajah baru dari Hyundai Tucson yang tahun 2020 lalu juga mengalami major change dari sisi penampilan depannya. Di sini semua jadi tempat untuk LED DRL, sementara lampu utamanya seperti model-model Hyundai sekarang ada di bagian bawah dan samping dari bumper depannya. Lampu senya di sini, jadi ini juga udah full LED, lampu utama dan fog lampnya. Dan grillnya di sini ada kombinasi permainan warna chrome dan warna hitam Dove yang membuat tampilannya sedikit lebih sporty dan agak mewah untuk sebuah SUV dengan dimensi yang compact. Ada perpaduan warna ini seperti aluminium brush, dan sini ada warna abu-abu untuk spoiler di bagian depannya. Yang jelas ini adalah mungkin akan menjadi salah satu andalan Hyundai di pasar Indonesia, terutama untuk mengisi segmen entry level dari seluruh line up model Hyundai yang ada di tanah air. Kemudian kalau kita lihat ke bagian samping, desain velgnya two-tone dengan dimensi 17 inci, dan bannya ya karena ini SUV bannya lebih tebal dibandingkan Hyundai Kona. Dan ini mobil ada di kelas di bawah Kona bensin yang pada 2019 lalu sempat meluncur dengan mesin 2000 cc dan sekarang hanya terjual dengan versi full electric. Spionnya two-tone, ada body color dan warna hard plastic hitam, ada lampu sen juga, door handle-nya chrome, dan ada two-tone juga untuk bagian side skirt yang seperti menjadi skate plate untuk bodi kit sampingnya. Tentu saja karena ini SUV ada roof rail, dan yang menarik adalah ada aksen two-tone untuk si Hyundai Creta ini. Di sini ada panel bodi yang karena ini warnanya putih jadi mungkin nggak terlalu terlihat, padahal ini warnanya ada seperti aluminium brush, tapi ini ada lapisan plastik. Identitas bagian belakang dari Hyundai Creta ini ditandai dengan beberapa spektrum LED yang terpisah untuk lampu belakangnya. Sepintas ini seperti kebalikan dari fascia depan atau lampu depannya Hyundai Palisade. Sini semuanya LED-nya menyala, baik yang di bagian pintu, kemudian ada bagian sedikit di sini dan di bagian bawah. Ini semuanya full LED bar dan beberapa lampu mundur dan lampu sen di bagian semuanya ini. Ada emblem besar Creta, semuanya full chrome seperti logo brand. Dan karena ini SUV ada kombinasi warna hitam, dan ini seperti silver dan aluminium brush seperti di bagian lain samping dan depan Hyundai Creta. Bagasinya, wow, ini lumayan gede untuk sebuah SUV atau crossover compact yang langsung udah dikasih net penahan barang, yang kalau kita buka bawahnya ini ada ban serep space saver atau pelek kaleng, walaupun dimensinya nggak jauh lebih kecil dibandingkan velg bawaan yang di luar. Alright, itu dia eksterior Hyundai Creta. Kita lihat ke dalam. Nah, begitu masuk ke interior Hyundai Creta, kita langsung disapa bentuk setir yang sama seperti di Hyundai Staria yang harganya sampai 1 miliar lebih. Pengaturan setirnya tilt and telescopic, jadi lebih presisi untuk setting posisi duduknya. Dan untuk di varian ini pengaturan kursinya masih manual untuk maju mundur, naik turun, dan reclining. Di varian ini ada perpaduan warna coklat dan hitam, begitu juga ada warna piano black di bagian dashboardnya. Semua ini plastik, nggak ada soft touch panel, tapi di sini ada aksen seperti jahitan palsu. Sistem infotainmentnya touchscreen 8 inch yang udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian di panel instrumennya itu juga udah full digital TFT 10,25 inch. AC-nya ada display digital. Kemudian ini untuk transmisi otomatiknya itu CVT.
seperti di Kia Seltos, karena mungkin ini mobil juga berbagi platform. Di sini ada power outlet 12 volt, 2 buah slot USB, dan sini ada tempat untuk wireless charging smartphone. Kompartemennya, oh ya, di sini ada 2 tombol untuk ventilated seat masing-masing di kanan dan kiri. Ini ada tombol untuk kamera surround view. Untuk laci di sini ada, oh ini untuk ventilasi AC masuk ke laci glove box. Jadi kalau misalnya naruh minuman bisa tetap dingin. Di sini ada tombol untuk aktivasi fitur BlueLink dan SOS untuk ngasih tahu darurat kalau misalnya mengalami kecelakaan dengan mobil ini. Di sini ada tombol untuk ganti driving mode dan traction seperti di Kia Seltos. Kemudian udah pakai electric parking brake dan ada auto hold. 2 cup holder, yang di bawahnya ada ambient light, tapi ini nggak pakai ventilated atau nggak ada aliran AC ke sini untuk tetap bikin minuman dingin. Kompartemen di sini juga ya cukup lah untuk naruh barang. Joknya semuanya udah bahan kulit, kombinasi warna abu-abu dan coklat, jadi kelihatan agak premium. Dan kalau di varian tertingginya Hyundai Creta, di sini ada tempat untuk jadi sensor mendukung macam-macam fitur keselamatan dari si Hyundai Creta. Beberapa fiturnya itu udah ada di seperti di Hyundai Palisade, Santa Fe, dan Hyundai Staria. Alright, itu aja. Sekarang kita coba ke jok baris keduanya. Untuk di baris kedua kurang lebih ya kayak gini. Legroomnya lega, kemudian headroomnya juga lumayan lega karena ini SUV jadi atapnya tinggi. Dan sama seperti di depan, ada nuansa kombinasi warna coklat dan abu-abu gelap untuk lapisan kulit di joknya. Kemudian trim pintunya yang semuanya ini hard plastik. Oh ya, sistem audionya udah menggunakan speaker dari Bose. Fasilitas seat back pocket kanan kiri ada. Ventilasi AC nerusin dari settingan AC di depan. Kemudian ada USB charging port tapi cuma 1 untuk rebutan penumpang di baris kedua. Sini ada kompartemen kecil, cukup untuk naruh HP kalau misalnya lagi di charge. Dan joknya ini ada armrest yang udah tersedia 2 cup holder. Apakah bisa di recline jok sini? Sepertinya enggak. Ini cuma ini posisi paling rebah dan fix. Kalau kita tarik, mungkin dia cuma untuk ngelipet jok depan untuk ngasih ruang yang lebih besar di bagasinya. Armrest bisa diatur posisinya. Nah, that's it untuk interior baris kedua dari Hyundai Creta. Nah, jadi itu dia paket baru Hyundai punya untuk pasar Indonesia, Hyundai Creta. Ya, itu namanya Hyundai Creta bukan karena mobil ini dari bahasa Indonesia, dari bahasa Malaysia yang menyebut mobil itu sebagai kereta, tapi seperti tradisinya Hyundai, SUV-nya itu diambil dari nama lokasi-lokasi eksotis di belahan dunia. Jadi mobil ini akan jadi kembarannya Kia Seltos dan beberapa SUV compact dengan mesin 1500 atau yang dimensinya kurang lebih mirip atau sama seperti si Hyundai Creta. Harganya dijual dengan harga mulai 279 juta sampai 399 juta rupiah on the road Jakarta. Secara total ada 6 varian, ada transmisi manual juga, dan tentunya option utamanya adalah transmisi CVT. Oke, jadi itu dia first impression review untuk Hyundai Creta. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk main ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.